Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sultan sebagai Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan juga sebagai perwakilan dari Bapak Haji Sutio sebagai kepala sekolah, kemudian yang terhormat kepada Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati dan yang saya sayangi, anak-anak yang mewakili dari OSIS dan MHK. Saya ucapkan selamat datang. Nah, saya di sini akan melakukan diseminasi budaya positif, yang mana kemarin sudah ada juga presentasi dan diskusi dengan Bapak Ibu guru serta siswa. Kemudian ini adalah untuk aksi nyata selanjutnya, yakni diseminasi budaya positif. Pertama, nama saya Ifadah Rosyidin. Saya adalah guru geografi di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Kemudian saya juga calon guru penggerak angkatan 11. Nah, sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Budaya positif yaitu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang disiplin, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, mengapa budaya positif Bapak Ibu? Yang pertama, kemudian apa yang menjadi pokok bahasan presentasi kali ini? Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah kisah para pendidik ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat ya, di situ ada hasil ulangan yang mana itu ada gambar-gambar dan tapi jawabannya itu betul. Jadi sangat kreatif ya anak zaman sekarang. Kemudian ada, nah ini ada menarik gitu. Anak pintar itu harusnya apa? Bapak Sobat sebagai guru bahasa Jawa. Ini sering ya melihat atau tidak pernah ya di sini kayak ini. Sering ya. Oke. Oh iya. Tidak ada. Bukan anak sini. Selanjutnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada 4 ya. Setiap siswa itu unik sesuai minat dan potensi anak. Yang kedua, guru itu sebagai penuntun untuk memberikan daya dan ini sesuai kecepatannya, buat strategi yang bervariasi, sesuaikan kodrat zaman dan alam anak. Ya, kemudian yang keempat, berpihak pada siswa, kebutuhan dan kepentingan siswa. Selanjutnya, murid impian di masa depan. Siswa seperti apa sih yang Bapak Ibu harapkan di masa yang akan datang? Tentunya semua memiliki tujuan yang sama ya Bapak Ibu, yakni ingin anaknya sukses di masa yang akan datang tanpa meninggalkan akhlak mulia. Jadi sukses yang
Kompas itu menjalankan profesi dengan muara akhirnya mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana kita mewujudkan visi? Sudahkah kita berpihak pada murid? Sudahkah kita mandiri? Sudahkah kita inovatif? Sudahkah kita kolaboratif? Dan sudahkah kita reflektif? Nah, itu akan menjadi refleksi bagi kita berkali guru untuk pendidikan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, coba Bapak Ibu semua melakukan yang sesuai disiplin. Kemudian yang sebagai B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba Bapak Eko dan Ibu sebagai pembuka tangannya Pak Eko juga. Gimana? Coba dibuka, bisa nggak tangannya Pak Eko dibuka? Bisa sih Bu. Bisa. Tapi dengan cara yang lain. Apa dengan cara? Ini. Dikelitikin ya, Iya, mungkin baru bisa dibuka. Oke, baik. Belum. Ya, nanti dilanjut di belakang. Selanjutnya ya, yang mengepalkan tangan ataukah Ibu Us yang sebagai pembuka kepalan tangan. Siapa yang memegang posisi kontrol? Siapa? Bu Us. Ya, yang ada posisi kontrol bisa saja Bu Us. Ya, karena dia yang memaksa, dia membuka dengan cara apapun. Oke, baik. Terima kasih Pak Junanto atas analisisnya. Selanjutnya, teori kontrol yakni dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Gitu ya. Ayo kita mulai ya. Tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, baik. Luar biasa, tepuk tangan buat Mbak. Saya punya pertanyaan. Ya, yang bisa jawab berarti kreatif ya. Pada suatu saat ada helikopter terbang. Ya iyalah. Dia membawa, helikopternya itu membawa 100 batu bata. Ya, kemudian jatuh 10, tinggal berapa? Tinggal berapa? Ada 100 batu bata, jatuh 10, jatuh dari helikopter itu 10, tinggal berapa? Salah, ya tinggal berapa? 100 kurangi 10, 90 ya, gak macam-macam kok jawabannya ya, tinggal matematikanya aja main. Ya ada 10. Kemudian pada suatu hari gajah, kemudian singa. Bagaimana cara memasukkan gajah ke kulkas? Bagaimana Pak Win? Bagaimana cara memasukkan gajah ke kulkas? Buka kulkas, masukkan gajahnya. Oke, sudah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memasukkan buaya ke kulkas? Bagaimana cara memasukkan buaya ke kulkas? Buka kulkasnya, biasanya keluarga. Kulkasnya tutup. Oke, bagus. Kemudian
Ya, pada suatu hari itu ada party di hutan. Siapa yang nggak hadir? Binatang. Buaya karena Di kulkas. buayanya masih di kulkas. Iya. Kemudian, oke, buaya nggak datang ya. Kemudian datang suatu. Nah, melewati sungai. Habis itu biasanya dia nggak bisa lewat. Nah, pada saat itu dia bisa berhasil selamat. Karena apa? Mana ada buaya nyebrang di atas. Karena nggak ada buaya, makanya dia selamat. Kemudian dia ekor tetap mati akhirnya. Kenapa? Aduh. Gimana Pak? Jangan jauh-jauh. Ya karena kejatuhan batu bata yang tadi jatuh dari helikopter. Terima kasih untuk es drinking yang sama ini ya. Dari ini penting ya untuk Bapak Ibu dalam belajar. Posisi guru, posisi membuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, untuk lebih memahami tersebut ini ada kasus yang terlambat hadir 20 menit setelah. Bagaimana cara memilih posisi kontrol yang tepat untuk kasus? Nah, ini adalah posisi penghubung. Ini lebih memojokkan karena dia penghubung. Nah, dasar pemalas, itu apa korupsi kamu? Lapangan basket berlengkap ini penghubung. Menghadik, menunjuk-nunjuk, berkata pinggang dan membentak. Itu adalah posisi pembunuhan. Yang biasanya hukumannya verbal atau fisik. Tapi sekarang kayaknya nggak ada yang bagus. Jadi perbulan kali. Dampaknya karena ada banyak dampak. Yang pertama murid menjadi pendendam, yang kedua tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampuni. Kemudian ada posisi membuat merasa bersalah.
bikin ibu susah. Gampang pulang berbagi, nanti ibu ditegur kepala sekolahnya. Jadi membuat anak merasa bersalah. Cenderung melembut, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan atau pada murid ingin membuat guru itu menderita. Dampaknya adalah membuat murid merasa bersalah, identitasnya menjadi gagal, mendiam diri dan menarik diri dari lingkungan. Ini bikin senang ibu demi ibu, yaitu adalah posisi kontrol sebagai pengaman. Nah, itu adalah salah satu kasusnya. Teman itu para guru akan ramah, cenderung bersih dari jauh untuk menghangatkan suasana. Dan murid akan merasa senang dan aman serta akrab dengan guru tersebut. Nah, identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, dorongan eksternal itu akan membuat murid tergantung pada satu orang. Nah, murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Dan masih dengan guru dan siswa yang sama.
Nah, itu adalah posisi pemantau. Dan ini seorang pemantau akan bersuara data, tidak emosional, tidak bersendal gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Dan itu akan tercipta identitas diri positif. Namun, hal itu juga memiliki dampak ya Bapak Ibu dan anak-anak, bahwa murid akan menghitung konsekuensi dari ujian namun memahami sepenuhnya. Kemudian oke, baik, itu adalah posisi control manager. Nah, ini disarankan untuk memilih murid dengan posisi ini, Bapak. Suaranya netral, tidak emosional, serta identitas positif. Guru akan harus mengajukan pertanyaan gimana guru memberi murid untuk membicarakan masalahnya sendiri. Dan dampaknya itu murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah, itu adalah sedikit video yang bisa membuka mata Bapak Ibu terkait cara mendidik siswa, apalagi yang ada anak yang baru, anak SD, ada anak kurang sengaja. Nah, justru seorang guru ya, seorang murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, semoga mendapat dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Nah, mari Bapak Ibu kita terus berlatih dan bersemangat ya, agar kita dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu pernah nggak menerapkan posisi kontrol ini sebagai penghukum? Pernah nggak? Pernah juga ya? Pernah. Coba Bapak Eko pernah menghukum yang bagaimana? Pengalaman menghukum itu dari pendidikan zaman dulu ya. Jadi saya kecil itu sering biasa kalau telat suruh lari atau suruh push up dan mengambil sampah dan sebagainya.
Kemudian sekarang kita sudah dijadwalkan berbeda. Mungkin masih menghukum ya, menghukumnya dalam hal positif. Mungkin disuruh sholat atau berdoa atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitu Bu. Push up gitu ya. Saya dulu ya waktu zaman sekolah ya. Ya saya juga dulu pernah. Tapi bukan saya ya. Teman-teman dulu pasti dicek bukunya waktu SD. Terus kalau panjang itu dulu hal yang lumrah. Siapa itu namanya? Lana sama Fala. Itu lumrah biasa aja. Nggak ada lapor gitu kan. Viral-viralan itu nggak ada. Jadi dulu itu gitu. Disiplinnya itu lari lapangan, push up, sit up, dipukul, ditinju itu udah biasa ya generasi milenial ini. Ya, kalau Gen Z kan Gen Z berbeda ya. Tentunya kita harus mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya berbeda. Karena tidak bisa kita seenaknya sendiri. Next, Bapak siswa akan marah dengan dan serta agresif. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Kemudian ada posisi kontrol membuat rasa bersalah. Gimana coba orang tua kamu berbuat begini. Dan dampaknya itu siswa memendam rasa bersalah dan bisa menyakiti diri. Begitu. Ya. Kalau pembuat rasa bersalah ini saya kira Bapak Ibu lagi kerja. Gitu. Itu adalah pembuat posisi rasa bersalah. Lain kali tolong bantu ibu ya, demi ibu. Nah itu dampaknya siswa mengandalkan bantuan guru tersebut. Kecewa jika tidak diperlukan dan kurang kooperatif dengan guru yang lain. Setuju gak dengan posisi ini, Pak Solhan? Afirmatif. Jadi bahkan harus dihargai seperti dalam kasus yang jika semua itu betul rata menjadi teman tidak, tapi ada kasus yang lain yang bisa digunakan untuk saya kira kalau ibadah mungkin bisa Ya, bagi Pak Solhan terima kasih untuk tanggapannya Pak Solhan. Ya, mungkin ada memang perlu ya Pak, tapi ini bukan posisi yang di apa namanya? Iya, yang dibenarkan begitu. Jadi mungkin posisi teman ini bisa dijadikan salah satu cara sarankan lagi selain sebagai posisi teman. Nah ini posisi pemantau kayak tadi ya. Kamu terlambat atau kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan tidak terlambat. Nah dampaknya siswa memahami konsekuensi melanggar peraturan, emosi guru tidak berlebihan, siswa tidak memendam rasa marah. Nah ini bagaimana menurutnya Pak? Saya sendiri pribadi ya tidak apa-apa. Baik, saya juga sering melakukan hal seperti ini. Kalau misalkan terlambat ke lapangan, sudah ada perjanjian misalkan 10 menit datang 20 menit ya silakan hadiahnya diambil. Misalkan push up atau lari keliling berapa kali. Makanya olahraga tidak apa-apa. Ya, mungkin itu. Terima kasih Pak W. Mungkin sesuai mata pelajaran yang juga ya, karena Pak W itu juga seorang guru olahraga, mendisiplinkannya dengan cara sebagai pemantau. Kamu tidak tepat di lapangannya, kamu terima hadiahnya. Ya, lapangan kan olahraga ya. ambil hadiahnya tidak terima. Ya. Dulu geografi orang naik gunung.
materinya. Penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi memperbaiki kesalahan. Dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang melakukan perbuatan atau kata. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Umumnya itu bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Bapak Ibu tentunya sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Dan lewat kegiatan curah pendapat bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yang memiliki ciri sebagai berikut. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar taat. Yang ketiga, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kelima, restitusi menguatkan restitusi fokus pada solusi. Yang keenam, restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Dan mungkin Bapak Eko dan Bapak Salman juga sudah buat video pakai segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi tindakan. Kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah cara untuk membuat anak itu kalau misalnya dia mempunyai salah itu bisa belajar dari pengalamannya. Jadi menggunakan segitiga ini juga bisa memberikan pemecahan masalah yang dari siswa itu sendiri. Jadi bukan atas kita, tapi siswa yang membuat atau mencari solusi terbaik yang akan diterapkan untuk pengalaman atau kejadian selanjutnya. Oke, ini contoh ya, implementasi segitiga restitusi. Keyakinan kelas juga merupakan keyakinan sekolah, yaitu adanya pendidikan karakter. Dalam hal ini saya beserta rekan sewot membuat SOP pelayanan pembelajaran dari sekolah, mulai dari bersalaman masuk sekolah dengan menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Begitupun waktu pulang sekolah, sehingga dalam praktek sehari-hari itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan hati. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Oh ya, sebelumnya saya mau memberikan pertanyaan buat Lana sama Fala ya, atau salah satunya ya. Kamu lebih suka Bapak Ibu itu berperan di posisi apa? Tadi, posisi menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama
sendiri itu baik di manajer, tapi kalau sesuai dengan untuk seluruh siswa kelas SMA sama Jobo mungkin bisa digabungkan seperti manajer sama pendukung. Manajer kan kayak seolah dan sesuai dengan suasana sama orang atau siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Sesuai sama siswa. Iya. Berapa kali juga? Iya betul. Kalau berulang kali ya hukum aja Pak. Betul. Iya. Terima kasih teman-teman. Benar. Wow. Salah satu pendapat dari ketua OSIS ya. Sampai tadi juga mana tadi dari ketua OSIS. September iya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa udah mumpulna tugas. Oke, mungkin ada bapak ibu guru yang mau ditanyakan. Ada dua dari sini. Ya, monggo. Ya. Saya mau menanyakan terkait tadi kontrol guru ya. Ya, tentang posisi kontrol. Iya. Yang dari video tadi yang lebih pas itu adalah di bagian manajer. Ya, betul. Tetapi saya posisikan sebagai BK di sini ya. Terkadang posisi kontrol sebagai teman itu juga diperlukan di dalam memberikan pelayanan kepada siswa-siswi. Tetapi tadi ada dampak yang muncul ketika kita memperlakukan siswa itu sebagai seorang teman. Nah, kalau misalkan hanya berpatokan kepada manajerial, itu tidak semua anak memiliki pola pikir apa yang harus dilakukannya itu seperti itu. Kadang memang kita perlu untuk menuntun, kita perlu untuk mengarahkan, atau kadang ada anak yang kamu harus ini harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak ibu. Jadi tadi kalau dari perwakilan siswa dari Lana digabungkan antara manajerial dengan hubungan, tapi kalau dari sisi BK mungkin pemosisian sebagai teman dan juga manajerial itu juga perlu dilakukan. Mungkin tidak tanya ya, saya hanya menambahkan. Terima kasih Desi, teman dan Desi. Ada yang mau bertanya? Satu lagi mungkin? Bisa? No. Ya, baik, silakan Ibu Tantri. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan mengenai implementasi ini kontrol guru, yang saya lihat sebagai guru BK, misalkan ya, saya sebagai guru BK, ini kan saya sering menemui misalkan anak terlambat. Kemudian bapak ibu guru yang ada di depan yang bertugas sebagai guru BK itu sudah berusaha memposisikan diri sebagai manajer, artinya tidak menghukum kemudian merendahkan
laki-laki. Terus ditanya, ini gimana mau diapakan rambutnya? Besok saya potong dulu. Besoknya ternyata belum dipotong dan seterusnya berulang kali, sehingga dari sebagian pendidik itu menganggap bahwa punishment atau hukuman itu lebih efektif. Nah, menurut Ipada seperti apa pandangan ini? Terkait anak ya, kalau boleh saya simpulkan ya Ibu Ranti, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ya, kalau saya bisa simpulkan tadi adalah kita kan juga selain sebagai guru kita juga punya tugas yang lain ya Pak. Kayak saya, Bu Tanti, Pak Eko itu kan sebagai basic, Bu Supita itu kan sebagai salah satu tim SMP. Karena tadi juga sudah diterapkan setiap weekend itu kita bersalaman dengan siswa-siswi ya, dan mengimplementasikan atau menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, selanjutnya itu sudah kita lakukan sebagai guru kita tetap itu. Dan juga untuk masalah yang Bu Tati sebutkan tadi ya, untuk siswa yang mengenai ini masalahnya satu, coba misalnya potong rambut. Nah, pada saat potong rambut itu sudah diingatkan sekali, 2 kali masih belum rapi juga rambutnya. Nah, itu bagaimana ya untuk solusinya? Kalau menurut saya, pokoknya jangan ambil posisi sebagai penghukum. Nah, itu akan memberikan dampak yang merusak identitas siswa ya, tidak, atau gagalnya identitas siswa. Kita cari tahu ini kenapa ya anak ini kok susah dibilangin. Nah, kita adakan yang namanya konsultasi atau bisa jadi saling curhat gitu, curhat-curhatan ya, ditanya dulu apa yang menjadi masalah kamu, kenapa tidak segera potong rambut. Kita tanyakan secara baik-baik dulu ya. Mungkin ini juga masuk juga manajer ya, kita rangkul anaknya. Pokoknya masalah itu harus kita kelarkan ya, kita selesaikan sekarang juga atau dalam waktu itu juga. Nah, kalau kayak itu saya langsung sebagai guru dan juga sebagai posisi manajer itu, setelah mengetahui apa masalahnya, kemudian itu kan udah 5 kali ya, misalnya ya 5 kali atau 3 kali, maka saya ajak anaknya untuk potong rambut bareng dengan saya ajak ya. Langsung juga, kalau tadi kan masalahnya spesifik ya, potong rambut, langsung saya ajak potong rambut, saya temani begitu, setidaknya itu bisa menyelesaikan satu solusi. Nanti solusi yang lain, masalah-masalah yang lain bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Kalau tadi yang potong rambut, kalau terlambat bagaimana? Sikap nasionalisme yang dapat diterapkan dan anak juga bisa menerapkan atau mempunyai sikap nasionalisme. Kemudian yang kedua itu bisa dengan Asmaul Husna ya, kalau anaknya beragama Islam ya, atau sholat subuh. Biasanya anak terlambat itu tidak bangun untuk sholat subuh ya, kita usahakan sholat dulu. Nah, kemudian membaca Asmaul Husna itu kalau yang beragama Islam. Nah, kalau nangis ya berdoa sesuai agamanya ya, sesuai Kristen ya sesuai Kristen, kemudian Katolik ya begitu, Buddha, Hindu ya begitu, berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing.
kemudian napas, dan kalau lebih dari 3 kali itu baru kita sepakati untuk pemanggilan orang tua. Nah itu pun juga atas dasar kesepakatan dengan anak. Ini kalau 3 kali masih berbuat seperti itu, maka akan ada panggilan orang tua gitu. Dan itu adalah solusi yang menurut saya solusi terbaik. Sebagai manajer, teman maupun pemantau itu kita tidak bisa juga memilih salah satunya, ya kita bisa memposisikan sesuai suasana dan kondisi dan melihat siswanya itu gimana sih, apakah keras kepala itu ya kan. Jadi kita dibantu dulu gitu. Begitu Bu Tanti, bagaimana? Kalau saya langsung aja potong rambut. Ya, bagaimana Pak Jun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan saya, kebiasaan sehari-hari itu dari anak yang terlambat sama anak yang gondrong itu orangnya ajak. Orangnya ajak, betul ya. Itu kan berdasarkan kebiasaan. Terus kita dari tingkatan juga menghilangkan kebiasaan terus juga masyarakat sama plastik itu anaknya yang minta sendiri. Dialihkan ke beras itu sulit banget. Dan terus gimana cara mensikapi anak yang kayak gitu? Mensikapi anak yang dengan terlambat itu. Dengan terlambat, kebiasaan rambut gondrong, dan kebiasaan minum pakai plastik. Dan kebiasaan minum pakai plastik. Ini ada geografinya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Sumanto. Bagaimana cara mengatasinya itu saja. Bagaimana cara mengatasinya. Kemudian anak yang rambutnya gondrong. Kemudian anak yang minum pakai plastik. Nah ini tugas Pak Eko ya. Kan dari guru geografi ya. Cinta lingkungan dan ya, jadi yang pertama kita konsultasi dulu sama tentunya guru BK ya. Kita harus menggandeng stakeholder ya yang ada di sekolah, ada guru BK, guru kelas, dan wali kelas. Ya, kita menggandeng bersama-sama, kita diskusi bersama, kita cari solusinya bersama-sama. Jadi didudukkan bersama. Ya, jadi kalau mau mencari solusi kan begitu, harus ada diskusi ya, mencari suatu solusi. Kemudian yang kedua, cara mengatasi rambut anak yang gondrong. Nah itu tadi kembali lagi ke motivasi, harus ada motivasi intrinsik dari anak. Nah bagaimana kita sebagai guru untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak, begitu. Ya kalau saya lihat mana sih nggak gondrong yang bagus anaknya. Ya gitu. Jadi itu dari motivasi diri sendiri dulu ya. Percuma kalau kita nyuruh potong ya, misalnya nyuruh potong hari ini kamu potong, besoknya nggak dipotong, itu percuma kalau lewat kata-kata aja. Tapi kita harus benar-benar tumbuhkan motivasi intrinsik ya, dan tidak memojokkan siswa gitu. Jadi kita dekati dulu anaknya, kita tanya kenapa itu saya nggak potong karena nggak punya uang gitu. Kita kasih uang supaya dia mau potong. Itu dari saya. Kemudian kalau anak supaya tidak minum pakai plastik, kita sebagai bapak ibu juga sudah mengingatkan ya untuk membawa tumbler. Itu setiap hari bapak, kalau saya itu setiap hari saya ingatkan untuk membawa tumbler gitu supaya tidak menambah sampah plastik. Nah itu tadi kembali lagi ke motivasi anak ya, itu harus menumbuhkan motivasi intrinsik. Kenapa saya bawa tumbler? Kenapa saya minum di plastik itu
harus menimbulkan atau menghidupkan motivasi intrinsiknya seperti itu. Jadi kalau dari dalam dirinya sudah mempunyai alasan mengapa, itu pasti dia akan melaksanakannya sesuai yang diinginkannya. Jadi maunya apa sih anak ini? Jadi untuk Gen Z ya. Katanya generasi sandwich, generasi strawberry. Begitu ya, itu dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti juga diskusi juga sama guru BK, guru wali kelas atau guru mapel ya yang mengajar di kelas untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk tidak membawa minuman atau botol plastik. Gitu. Ya, itu dari saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Sudah cukup puas ya? Bapak, Ibu sudah terpuaskan dengan materi yang saya sampaikan hari ini? Sudah cukup membuka mata Bapak Ibu ya? Menyadari bahwa dalam mendidik anak itu tidak selalu menghukum, tapi juga bisa melalui 5 posisi. Di sesi terakhir yakni ada kesimpulan. Saya sebagai pengaji akan memberikan kesimpulan terkait diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama, tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal tersebut dapat terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Nah, proses pembiasaan itu disebut dengan budaya, agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul. Nah, maka sekolah itu harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu, yakni ada nilai tanggung jawab, saling hormat, sopan santun. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila, budaya positif yang diterapkan di sekolah itu seharusnya menjadi suatu pembiasaan sehingga dapat mendorong murid untuk melakukan dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Nah, kemudian karena itu merupakan kesadaran diri, jadi budaya positif di sekolah itu bisa membuat nyaman belajar murid. Jadi murid itu merasa nyaman, aman, dan menyenangkan jika belajar di sekolah. Nah, tentunya hal ini bisa terjadi dengan keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Seperti itu. Kemudian budaya positif itu diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik itu kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid. Setuju ya Bapak Ibu bahwa sebagai pendidik kita itu tidak harus memaksakan kehendak kita. Nah, dengan adanya kontrol, tapi juga dibarengi dengan kontrol dari guru. Jadi kita harus dengan siswa itu saling menghargai satu sama lain. Nah, makanya dengan budaya positif itu akan memunculkan keinginan murid itu meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Nah, mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, jika budaya positif di sekolah itu bisa diterapkan dengan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif.
sehingga akan membuat murid itu bisa berekspresi, berkolaborasi, dan belajar dengan maksimal. Tentunya itu yang menjadi tujuan kita bersama. Nah, dengan pembiasaan yang konsisten kepada murid itu akan membentuk karakter positif di dalam diri anak yang perlu dikembangkan secara maksimal. Nah, pengembangan budaya positif itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Nah, agar pengembangan budaya positif itu bisa dilaksanakan, maka diperlukan suatu langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tentunya tadi juga sudah saya jelaskan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua guru sebagai pemberi rasa bersalah, kemudian kontrol guru sebagai teman, kontrol guru sebagai pemantau, dan yang kelima itu adalah kontrol guru sebagai manajer. Nah, sebaiknya posisi kontrol yang baik itu yang disarankan adalah kontrol manajer, di mana guru memposisikan dirinya jika murid melakukan pelanggaran tata tertib. Nah, maka guru juga bisa bertanya kepada anak tentang alasan mengapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Nah, kemudian membuat keyakinan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Nah, supaya itu anak bisa mencari solusi dari pelanggaran yang sudah mereka lakukan dan tidak mengulangi kembali pelanggaran yang sama. Seperti itu. Kemudian tadi juga dibahas ya dengan segitiga restitusi, itu adalah cara yang disarankan untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Nah, yang pertama itu adalah dengan cara mengembalikan identitas siswa. Ya, jangan sampai membuat identitas siswa itu gagal, Bapak Ibu. Jadi kita harus seperti contoh ya, percakapan, hal yang kamu lakukan itu tidak apa-apa, saya juga pernah melakukan. Nah, hal itu adalah salah satu contoh percakapan yang baik, ya, tidak langsung menjudge anak itu dengan omongan yang nanti akan membuat mereka sakit hati. Kemudian kita juga harus menstabilkan identitasnya dan juga harus menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, tentu saja ya itu semua bisa terjadi dengan kolaborasi antara berbagai stakeholder yang ada di sekolah, ya, dari siswa, kemudian dari guru, kepala sekolah, bahkan orang tua di rumah juga menjadi salah satu sebagai bisa suksesnya kita mendidik anak itu harus adanya kolaborasi yang baik. Nah, dengan hal tersebut itu maka dapat menerapkan budaya positif dan dapat mengembangkan serta menumbuhkan sikap gotong royong. Kemudian tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, memiliki rasa peduli, mandiri dalam mengambil keputusan yang tepat, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Nah, sebagai guru itu kita harus mampu mendidik dan menuntun agar anak itu menjadi generasi yang dapat menjadi kebanggaan sekolah. Nah, selain jadi kebanggaan sekolah, juga nanti akan menjadi kebanggaan keluarga serta masyarakat. Sehingga dimanapun anak berada, mereka bisa menerapkan dan memberikan teladan karakter yang baik. Nah, itu adalah sedikit kesimpulan dari saya. Nah, dan ini juga bisa menjadi acuan kita ya Bapak Ibu, dengan mengikuti diseminasi ini dapat membuat Bapak Ibu mengetahui dan memahami bahwa
dan juga dengan saran sebagai posisi manajer, bukan sebagai penghukum. Demikian dari saya. Belajar budaya positif. Baik, itu diseminasi budaya positif yang sudah saya presentasikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela mengajar ya. Saya tahu Bapak Ibu pasti merasa rugi karena tidak masuk kelas. Jadi saya minta maaf dan saya terima kasih atas partisipasi dari Lana, dari Fala, dari Bu Tita, Bu Ulus, Pak Eko, Pak Sokan, Pak Willy. Tadi saya tarik Pak Willy, kebetulan Pak Willy ada, saya tarik aja. Kemudian ada Pak Jum, ada Bu Meski, Bu Tami, Lana, dan Fala, dan Satri. Ya, oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya, dapat menambah hasanah pengetahuan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita masih bisa berkumpul lagi di sini berdiskusi bersama terkait budaya positif. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.